Mantan Wali Kota Tual, Adam Rahayaan jalani sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi cadangan beras pemerintah tahun 2016 dan 2017, Jumat 31 Mei 2024. Rahayaan diadili bersama dengan terdakwa lainnya, yakni Abbas Apollo Renoirin yang merupakan Kabid Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual tahun 2016. Sidang dengan agenda dakwaan jaksa penuntut umum itu dipimpin Hakim Haristewa sebagai ketua didampingi dua hakim anggotanya, berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Tim JPU Kejati Maluku dalam dakwaannya menyebutkan Adam Rahayaan dengan kapasitasnya telah melakukan pembohongan dan penipuan. Pasalnya di tahun 2016 dan 2017 selaku Wali Kota Tual menggunakan kewenangannya membuat proses penetapan status tanggap darurat palsu untuk mendapatkan cadangan beras pemerintah. Ternyata itu merupakan modus politiknya sebelum bertarung di Pilwalkot 2018 hingga 2023 kemarin. JPU menjelaskan Adam Rahayaan memerintahkan agar seolah terjadi krisis darurat pangan di Tual sekitar tahun 2016-2017. Padahal kondisi tersebut tidak pernah terjadi. Hal ini agar ia bisa menggunakan CBP untuk kepentingan politiknya. Lanjut dijelaskan JPU, Adam Rahayaan disebut membuat surat perintah tugas nomor 841-5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah 2 Tual dan Provinsi Maluku. Namun, surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, bahkan dirinya memerintahkan sejumlah ASN dan honorer untuk melakukan pendataan agar bisa membuat laporan. Dia juga perintahkan Abbas Renoirin untuk membuat administrasi keperluan permintaan dan pendistribusian CBP tahun 2016 dan 2017. Abbas kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual tahun 2016. Meski di tahun 2017 ia telah dipindahkan sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, namun Adam Rahayaan masih memintanya untuk mempersiapkan administrasi permintaan dan pendistribusian CBP tahun 2017. Setelah dokumen semuanya siap, Adam dan Abbas kemudian melaporkan ke pihak Bulog dan mendapatkan beras cadangan sekitar 200 ton untuk tahun 2016 hingga 2017. Hal itu juga dibenarkan salah satu kepala desa di Tual bahwa beras yang mereka dapat merupakan beras milik pasangan calon Adam Rahayaan. Hal itu sama sekali tak diketahui sebab pada saat itu juga ada pembagian beras milik Bulog kepada masyarakat setempat. Atas perbuatan kedua terdakwa, negara dirugikan berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian negara mencapai kurang lebih Rp1.807.2.120. Kedua terdakwa akhirnya didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP. Diketahui, saat hakim memulai persidangan, Ketua Majelis Hakim Haristewa mengatakan agar para terdakwa harus berkata jujur dengan hati untuk membantu mereka sendiri. Dia juga mengingatkan agar tak ada anggota keluarga atau siapapun yang berani untuk menghubungi majelis hakim atau lainnya. Usai mendengar dakwaan JPU, pihak penasehat hukum kedua terdakwa menyatakan tak keberatan atas dakwaan JPU. Hakim kemudian menyetop persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.